kemudian bagaimana respon kita yang terbaik untuk pergerakan di pasar. Nah, tanpa memperpanjang waktu, untuk Bapak Made Dwi saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Alid. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Weekly Monday Meeting. Jadi setiap hari Senin malam ya kita berkumpul di sini untuk membahas apa saja yang sudah terjadi selama seminggu terakhir ya kita bahas di sini. Tidak terasa teman-teman, jadi hari ini sudah tanggal 31 Januari ya, hari terakhir di bulan Januari. Kayaknya baru saja ini kita tahun baru, sekarang sudah 1 bulan. Jadi cepat sekali waktu berlalu teman-teman. Jadi saya mohon izin untuk share screen ya. Kita akan bahas beberapa hal penting yang terjadi seminggu terakhir ini. Layar saya tampak ya teman-teman ya. Oke, sudah Tampak Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa kejadian penting selama seminggu terakhir kemarin, cuma saya tidak akan bahas secara detail. Ya, secara umum itu yang sangat mempengaruhi pasar itu adalah rapat FOMC dari The Fed. Jadi kita tahu kalau rapat ini kita tunggu-tunggu apakah The Fed akan menaikkan suku bunga atau belum. Gitu ya. Jadi pengaruhnya itu ke pasar itu sangat berdampak. Ini yang paling penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga perhatikan selama hampir 3 bulan terakhir ini market turun ya, turun keras. Itu penyebabnya karena ini teman-teman ya, karena rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga di Amerika sana. Jadi mungkin sebagai gambaran begini teman-teman ya, biar ada bayangan apa sih yang terjadi kalau The Fed itu menaikkan suku bunga. Kira-kira ya ini hubungannya adalah ke larinya uang. Jadi uang itu kemana lari kalau The Fed itu menaikkan suku bunga. Karena kripto ya, kelas kripto, saham itu termasuk yang dianggap sedikit berisiko. Jadi kalau pemerintah dalam hal ini The Fed itu menaikkan suku bunga, otomatis uang-uang para investor ini akan larinya ke instrumen yang lebih aman. Dan ini juga didukung karena suku bunganya dinaikkan, begitu ya. Jadi pengaruhnya ke pasar kripto ini sangat luar biasa jika The Fed ini jadi menaikkan suku bunga. Cuma beberapa hari kemarin setelah rapat kita ketahui bersama kalau The Fed itu memutuskan belum. Jadi The Fed masih membuat suku bunga acuan itu antara 0 sampai 0,25 yang mana itu sama dengan bulan sebelumnya. Jadi belum ada kenaikan. Makanya sempat itu pasar kripto itu naik, ya, naik. Cuma turun lagi karena ada pernyataan The Fed juga yang ditangkap oleh investor. Itu rencananya The Fed akan menaikkan suku bunga ya atau nanti bisa jadi tapering atau tapering tantrum yang lebih parah lagi saat bulan Maret. Jadi kalau saya prediksi ini teman-teman, tapi ini saya enggak berani menjadi dukun ya. Kalau saya prediksi pasar sebelum bulan Maret akan cenderung sideways dan sedikit bearish
Ya, jadi ini kita masih dibayang-bayangi oleh rencana kenaikan suku bunga dari The Fed. Ya, itu yang sangat mempengaruhi pasar kripto belakang ini. Ya, ada pula berita-berita yang lain yang saya sempat bahas juga minggu lalu, seperti Rusia itu ada sedikit ya perubahan. Jadi Rusia sekarang berpikir kembali atau meralat bahasanya dia untuk memban crypto mining. Jadi malah Rusia menganggap dengan adanya crypto miner di Rusia ini, jadi electricity-nya dia itu jadi bermanfaat. Jadi Rusia sekarang sedang mencari jalan keluar untuk bisa mengadopsi para miner ini untuk bisa mining di Rusia. Jadi itu berita bagus. Cuma saya rasa ada beberapa yang lainnya juga yang terjadi seminggu terakhir. Tapi yang paling berpengaruh ini teman-temannya. Jadi rapat FOMC ini yang diprediksi akan menaikkan suku bunga. Atau kalau nanti teman-teman bisa cari apakah keputusan The Fed ini hawkish atau dovish gitu ya. Kalau dovish itu dia masih mempertahankan suku bunga rendah. Tapi kalau hawkish, dia biasanya menaikkan suku bunga sehingga nanti investor ini akan melarikan uangnya ke aset-aset yang lebih aman seperti itu ya. Mungkin nanti Pak Alit bisa bantu secara ilmu ekonominya di belakang. Ini yang sangat membayang-bayangi aset kripto teman-teman. Ya nanti kita akan cek juga di teknikalnya. Jadi sebelum masuk ke sana, saya juga ingin membagikan beberapa hal kepada teman-teman. Mungkin sekarang ada yang melihat portofolionya merah, aduh saya floating loss, Pak, cukup banyak aset saya yang sebelumnya 2.000 jadi 1.500 seperti itu ya. Ini saya ada dapat info dari beberapa teman di Amerika ya. Ini saya jelaskan sedikit. Ini orang-orang ultra kaya. Orang-orang yang paling kaya itu dia cukup besar ininya di kripto. Jadi kita bisa lihat kayak Elon Musk ya, minus 25 miliar USD. Ya, Jeff Bezos juga pemilik dari Amazon juga minus hampir 20-an miliar US dollar. Ada Mark Zuckerberg yang pemilik Facebook cukup besar juga minusnya, tapi mereka seperti kita lah ya, trading di spot. Jadi mereka bukan trader yang cut loss itu tidak. Cuma dari asetnya menurun cukup besar teman-temannya. Dari 4 orang yang kaya saja, yang terkaya ini, itu hampir 85 miliar USD kekayaannya menurun. Ya, bisa dibayangkan itu cukup besar. Hal yang bisa kita pelajari adalah pertama, jadi semua mengalami floating loss. Jangankan kita yang anggaplah kalau seperti di pasar kripto itu atau di lautan itu kita plankton teman-temannya. Ini paus ataupun ikan-ikan besar saja floating loss. Jadi tidak masalah. Itu pelajaran pertama yang kita bisa ambil. Yang kedua yang kita bisa ambil adalah saya juga baru sadar ternyata orang-orang super kaya ya terkaya di dunia ini trading kripto teman-teman. Ya ini yang kita bisa ambil pelajaran kalau kita berada di rel yang tepat. Ya kalau orang-orang kaya ini saja trading kripto, kita rasa kita berada di jalur yang tepat lah ya. Itu yang perlu saya sampaikan juga. Selanjutnya, saya akan bahas sedikit teman-teman tentang yang terjadi di Indonesia ya belakangan. Ada beberapa robot trading. Ya ini tadi kita bahas yang agak besar di Amerika, sekarang kita ke Indonesia. Ada beberapa robot trading yang tanda kutip bermasalah ya. Jadi ditertibkan atau menertibkan diri ya. Silakan nanti Anda cari beritanya.
Jadi malam hari ini saya tidak akan membahas satu persatu tentang robot trading tersebut. Cuma saya ingin teman-teman untuk bisa memiliki dasar atau memiliki pegangan saat teman-teman mau mencoba, siapa tahu ingin mencoba untuk trading menggunakan robot, saya akan kasih teman-teman gambaran bagaimana sih cara memilih robot trading yang benar. Jadi Anda bisa masuk ke tempat yang tepat, jadi uang Anda aman. Jadi yang saya tekankan di sini, teman-teman jangan percaya kepada siapapun, termasuk kepada saya, kepada teman-teman di sini, jangan percaya. Uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda, tetap lakukan do your own research. Anda tetap harus melakukan riset. Ya, saya bagikan teman-teman malam hari ini karena cukup ramai ini ya, karena pengumpulan dananya miliaran mungkin triliunan di masyarakat, jadi sudah heboh sekali. Jadi saya rasa penting untuk saya bagikan tips untuk memilih robot trading. Saya tidak akan jelaskan secara detail, ya mungkin suatu saat kalau memang ada momen khusus saya akan jelaskan detail. Saya siap. Cuma hari ini saya akan kasih gambaran besarnya sehingga Anda melihat saya sudah bisa memilih. Ya. Yang pertama, teman-teman perhatikan di mana uang Anda berada. Nah, bisa dicatat ya, kalau Anda mau trading atau mau investasi, Anda cek dulu di mana uang Anda berada. Ya, kalau Anda trading kripto, harusnya uang Anda itu berada di exchange. Ya, di pasar lah ya. Exchange itu kalau di Indonesia ada Indodax, Toko Kripto, Pintu dan sebagainya. Kalau di dunia itu yang besar itu ada Binance, ada Huobi, ada Coinbase, ada FTX, ada OKX, macam-macam yang besar-besar itu ya, yang perputaran dananya triliun. Dana Anda itu harus berada di tempat yang aman. Anda pastikan itu. Tempat yang aman, yang pertama, ya. Yang kedua, atas nama Anda. Ya, ini penting teman-teman. Jadi jangan sampai Anda menitipkan dana, jadi orang itu bisa berubah matanya jadi hijau kalau melihat orang uang miliaran atau triliunan. Pastikan Anda taruh, kalau Anda tradingnya di misalnya forex atau gold, harusnya broker. Ya, broker kalau di Indonesia itu ada Monex, ada Cugi, terus ada Valburi, ada Victory, ada Kontak Perkasa, dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri mungkin ada FDS, ada XM, ada apa. Anda cek. Tugas Anda itu teman-teman, untuk mengetahui broker yang baik, broker yang bagus. Ya, dan Anda membuat account di broker tersebut, atau di exchange tersebut. Pastikan itu. Jangan hanya setor, apalagi ke setor ke perusahaan, setor ke teman Anda, setor ke siapa saja, jangan. Ya, ini langkah pertama untuk mengamankan uang Anda. Ya, Anda tahu exchange-nya, Anda tahu brokernya, dan account yang Anda pakai trading adalah atas nama Anda, sehingga Anda bisa narik sendiri, deposit sendiri. Anda harus belajar. Ya. Yang kedua, Anda pastikan. Jadi kalau saya bahas langsung Royal Q ya. Royal Q, uang Anda itu boleh dipilih. Ada di Binance, ada di Huobi, ataupun di Coinbase. Anda silahkan cek. Saya nggak bilang ini exchange terbaik. Enggak. Anda cek saja. Ini benar nggak bagus. Ya, karena saya pribadi sebelum saya trading Royal Q, saya sudah memiliki Binance. Ya, tanpa Royal Q pun saya sudah trading di Binance. Seperti itu teman-temannya. Jadi uang saya berada di account Binance saya. Robotnya itu beda teman-teman. Jangan disatukan seperti beda. Di trading forex pun atau di emas pun berbeda teman-teman. Ini hal yang berbeda antara broker dan robot. Robot ini sebenarnya aplikasi teman-teman, atau software apapun ya. Ini bukan robot nanti ada orang itu di depan laptop atau komputer Anda yang menentukan buy sell. Nah, ini adalah aplikasi kalau boleh saya sampaikan, atau software.
Jadi antara robot dan broker ini itu nanti dihubungkan, teman-teman. Ya, kalau di kripto biasanya pakai API. Ya, Application Protocol Interface singkatannya, API. Ya, nanti dihubungkan. Jadi uang Anda yang berada di exchange, contohnya Binance ini, akan diperjualbelikan menggunakan aplikasi RoyalQ. Jadi uang Anda di Binance, RoyalQ tidak bisa mengambil uang Anda. Ya, dia hanya bisa buy, sell, dan memberikan rata-rata berapa Anda untung, berapa Anda floating minusnya, seperti itu. Ya, dia mencatat pencatatan Anda. Ya, ini penting sekali agar Anda paham bedanya dengan yang di luar sana. Jadi kalau ada misalnya dia gabungkan seperti itu, Anda setor ke satu account, itu hati-hati. Karena ini sesuatu yang berbeda. Contoh, kalau RoyalQ ada maintenance, saya kasih ini ya, biar Anda punya bayangan. Kalau RoyalQ ada maintenance, misalnya lagi bermasalah, lagi shutdown, lagi maintenance, tutup, Binance ini tidak ada hubungannya, teman-teman. Anda tetap bisa tarik uang di Binance, Anda bisa deposit di Binance. Ini berbeda. Ya, semoga Anda paham ya dengan kejadian selama ini. Oh, ini berarti bodong ini. Nah, kalau Anda sudah paham apa yang saya jelaskan, Anda akan tahu mana yang bodong, mana yang beneran. Begitu juga kalau tradingnya di forex, sama. Ya, Anda buat account, contoh, saya punya account di FBS. Saya beli, teman-teman, program software atau sering dibilang robot trading, beli. Nanti robot ini saya hubungkan dengan account saya yang di FBS. Nanti untuk menjaga ini bisa online terus, ya, saya sewa PPS. Sebulannya berapa? Seperti itu. Ya, kalau boleh saya sampaikan, program ini sebenarnya buatan manusia juga. Kalau robot trading yang dibilang artificial intelligence, yang di forex dan sebagainya, itu buatan manusia. Jadi kecerdasan manusia itu dibuatkan ke dalam program. Ya, contoh, kalau misalnya robot ini yang sederhana ya, yang saya pernah lakukan, dia menggunakan moving average 20 dan moving average 50. Jadi dia buat program, if moving average 20 cross moving average 50, then buy. Begitu juga sebaliknya, if 50 cross 20, then sell. TP-nya di sekian, take profit-nya. Kita yang masukkan ke program. Ya, sama seperti Anda trade setting kalau di RoyalQ. Mirip, tapi kalau yang di robot forex ini biasanya kita setting sekali, terus kita kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman, kita langsung ini apa namanya eksekusi seperti itu. Ya, agak sulit kalau kita di RoyalQ kan mudah ya, gimana kita ubah settingannya, ubah. Kalau di ini agak sulit ya karena ngomongin bahasa pemrograman. Ya, Anda bisa tangkap poin yang pertama ini, di mana uang Anda berada. Itu sangat penting, teman-teman. Kalau brokernya tidak jelas, Anda cek di WikiFX nggak jelas, berada di dunia yang antah berantah, apalagi di dunia metaverse seperti itu, jangan. Ya, sayangi uang Anda. Yang pertama, saya kasih 2 hal aja ya, yang penting sehingga Anda bisa paham kemana Anda harusnya berinvestasi yang benar. Yang kedua adalah keuntungan, teman-teman. Ya, Anda harus berhati-hati terhadap sebuah aplikasi atau robot trading yang mengiming-imingi profit konsisten. 1% per hari, 2% per hari, apalagi 3% per hari seperti itu. Karena begini, ya Anda yang sebagian besar yang saya ajak di Zoom ini, sudah saya ajak trading, Anda mengerti Mr. Market. Pasar itu tidak bisa ditebak, teman-teman. Kapan akan naik, kapan akan turun. Jadi trader yang paling pinter sedunia aja, yang sudah diakui oleh dunia, itu maksimal dia profitnya setahun itu 60%, teman-teman. Anggap saja, biar gampang, 60% itu 5% per bulan ya, 5 kali 12 ya 60%. 5% itu udah sakti mandraguna. Lulusan MIT, dia mendapatkan Nobel. Ada orang itu mendapat Nobel sebagai trader terbaik.
Ya, sekarang ada orang yang tidak jelas lulusan mana, konon membuat robot. Coba Anda bayangkan, pakai logika aja, use your logic. Ya, membuat robot yang bisa menghasilkan 1% per hari, which is 20% sebulan, atau 20% sebulan, 240% setahun. Hebat sekali, teman-teman. Ya, belum pernah muncul orang ini, apakah dia triliuner, apakah dia miliuner, belum pernah tercatat buat program, belum pernah tercatat sebagai trader hebat, belum pernah menang kontes, muncul mendadak, bisa menghasilkan profit seperti itu. Anda harus berhati-hati. Pakailah logik Anda. Dari mana dia dapat profit? Ya, yang ada nanti dia mempermainkan chart. Ya, broker A naik, ternyata broker A turun, brokernya dia sendiri yang naik. Banyak kejadian seperti itu. Ya, memanipulasi chart atau grafik atau candle. Hati-hati. Kalau ada yang mengiming-imingi profit terlalu banyak seperti itu, yang bombastis seperti itu, Anda wajib waspada. Ya, saya pernah diajarin sama guru saya, prinsipnya beginilah, simpelnya. Saat Anda ditawarin sesuatu yang super bagus, yang too good to be truth, menurut saya too good to be truth, hati-hati. Mungkin saat itu Anda sedang ditipu. Itu saya pegang, teman-temannya. Kalau Anda ada yang mengiming-iming, wah ini 10% per hari, sudah. Otak saya langsung too good to be truth, saya sedang ditipu. Ya, apalagi trading seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dua hal itu Anda harus pakai logika Anda. Masuk akal enggak? Ya, satu, uang Anda berada di mana? Dua, keuntungannya masuk akal atau tidak? Ya, dua ini saya bagikan kepada teman-teman sehingga nanti saat Anda ditawarkan investasi atau Anda bisalah menyaring mana kira-kira yang layak untuk Anda pelajari lebih lanjut. Kalau dua ini sudah tidak memenuhi syarat, teman-teman, sarannya skip aja. Nggak usah dipelajari lagi yang lain. Ya, kalau dana Anda tidak jelas berada di mana, keuntungannya terlalu bombastis, skip sudah. Nggak usah dilanjutin lagi bagaimana drawdown-nya atau dia ambil posisi berapa minimal loss, maksimal lot-nya berapa. Nggak usah dilanjutin untuk belajar. Ya, itu yang bisa saya pelajari. Semoga bermanfaat, terutama teman-teman yang hadir pada malam hari ini, atau ada keluarga atau teman kalau ditawarin hal seperti ini. Saya nggak jelasin satu dua robot ya, karena ini saya jelaskan secara umum sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan nantinya. Ya, bukannya tidak bisa untungnya teman-teman. Ya, kita kadang di lapangan, loh ini kayaknya trading nggak beneran, Pak Dwi, kayaknya ini money game. Cuma kok bisa bertahan? Bisa teman-teman. Skema Ponzi terbesar di dunia, ya orangnya 2021 kemarin meninggal di penjara, itu bisa bertahan sampai 40 tahun loh teman-teman. 40 tahun dia bisa mengelola uang, cuma tidak banyak dia ngasih profit, cuma 3% sebulan. Itu ternyata skema Ponzi atau MLM atau money game. Ya, bisa bertahan 40 tahun tetap profit. Jadi jangan salah, kalau Anda masuk di robot trading yang abal-abal itu bisa Anda profit, bisa, cuma hati-hati. Kalau Anda beruntung, Anda masuk duluan, Anda akan profit banyak, teman-teman. Jangan greed. Ya, dan pesan saya, kalau Anda mau nekat, jangan ngajak orang. Ya, itu bahaya itu. Ya, itu kalau teman saya bilang neraka di dunia itu, bayangkan Anda menghilangkan uang orang dengan cara seperti itu, jangan benar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk yang terjadi agak rame ya 3-4 hari terakhir ini. Cuma saya nggak sebutkan robot-robotnya, tapi saya yakin cepat atau lambat mereka pasti akan scam dengan caranya masing-masing. Ya, dengan caranya masing-masing. Saya singkat saja ya, jangan terlalu banyak. Ada yang menghilang langsung. Ini skema exit plan-nya mereka. Menghilang langsung hilang, pemiliknya langsung tertutup, aplikasinya hilang langsung. Yang pertama. Yang kedua, itu adalah
margin call. Ya, jadi Anda dibuat posisi trading Anda margin call, uang Anda habis jadi nol. Ini yang lebih pinter. Jadi Anda dibuat margin call. Jadi Anda tidak bisa nuntut gimana orang kalah seperti itu. Jadi mendadak semua membernya margin call. Itu kemarin terjadi di Eureka kalau tidak salah, margin call. Yang ketiga itu yang lebih cerdas lagi. Ujung-ujungnya akan dibuatin koin, yang mana koin itu harganya akan dipump dan dijatuhkan lagi. Sehingga dia tidak mengeluarkan uang begitu banyak. Uang Anda akan diganti koin. Ya, ini exit plan yang cukup pintar. Ya, yang keempat adalah exit plan-nya adalah sedang dibekukan. Jadi tidak bisa narik, dibekukan. Nanti alasannya itu adalah pemerintah, regulasi dan sebagainya, uang tidak bisa ditarik. Sehingga masyarakat yang kehilangan uang itu akan menyalahkan pemerintah atau regulator. Itu pinternya mereka. Ya, hati-hati. Exit plan-nya ada 4. Anda kalau udah melihat tanda-tanda mulai sudah masuk ke dunia kripto, Anda dengar-dengar mau mining, Anda dengar-dengar mau buat koin, ya hati-hati. Itu ya. Jadi cukup ya untuk pembahasan robot trading. Saya akan masuk ke technical analysis ya. Kita lihat proyeksi kita kemana Bitcoin akan menuju. Oke, saya masuk ke trading view teman-teman. Untuk pergerakan harga seminggu terakhir kita lihat cenderung sideways ya, tidak ada pergerakan yang begitu masif. Jadi rentang harganya 38.000, turun ke 35.000, naik lagi, turun lagi, di situ-situ saja rentang harganya. Oke, ini chart saya minggu lalu, jadi belum ada saya rubah karena harga juga tidak ada perubahan yang signifikan ya teman-temannya. Jadi saya bahas Bitcoin saja. Kalau teman-teman nanti ada yang mau dibahas koin-koin tambahan, ya silakan nanti tulis di komentar ya. Jadi saya akan bahas untuk minggu depan. Yang nulis di komentar terbanyak peminatnya, saya akan bahas untuk koin tersebut di minggu depan. Ya, sementara saya akan bahas Bitcoin saja karena Bitcoin ini kan tetap ya menjadi barometer dari koin-koin lainnya. Jadi kalau Bitcoin turun, biasanya koin-koin lain juga turun, begitu juga sebaliknya. Ini kita bisa lihat di daily chart. Jadi untuk time frame harian. Ya, perlu saya jelaskan teman-teman kenapa penting untuk mempelajari technical. Ya, ini cantik sekali ya, Anda bisa perhatikan ya. Ini support, ya, tembus, ini juga support, selalu bereaksi, ya. Jadi dia downtrendnya itu tidak bisa. Ini Anda perhatikan yang warna hijau ya, moving average 20 di time frame 1 hari. Dia kesulitan, ya harga ini kesulitan untuk menembus moving average ini. Ini merupakan resisten teman-teman ya. Moving average itu adalah resisten yang bergerak. Ya, kemungkinan besar ini kalau dia menyentuh sini dia akan dipentung lagi dan turun. Ya, kalau bisa seperti ini, ya Anda perhatikan di sini ya. Tapi ini false breakout. Jadi dia tembus, tapi dia tidak bisa bertahan. Akhirnya dia jebol lagi. Nah, kalau dia bisa bertahan nanti di atas moving average 20 di time frame daily, itu kemungkinan besar dia akan naik. Cuma saya rasa akan sulit teman-teman. Kemungkinan besar akan begini terus. Akan dibayang-bayangi terus oleh moving average 20. Ya, akan dipentungin terus maksud saya. Ya, apalagi di sini ada resisten kuat di harga 40.000.
Ya, kalau toh juga ada kenaikan, kemungkinan besar akan tertahan di sini, di resisten ini. Ya, seperti juga berita yang saya sampaikan tadi, kalau The Fed jadi menaikkan suku bunga di bulan Maret, akan turun lagi, teman-teman. Jadi persiapkan, ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Yang kedua, saya akan masuk ke time frame yang 1 minggu. Ini lebih jelas. Oke. Ya, di sini ada reaksi dia. Memang belum menyentuh support yang harga 31.000 ya. Prediksi saya kalau dia naik, dia akan mentok di sini, teman-teman. Di resisten ini. Ya, di sini. Mentok akan turun lagi dan dia akan menguji support yang ini. 30.000 ini. Ya. Ini akan diuji. Dan kalau jebol, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, akan menuju ke moving average 200, di mana harganya ini, teman-teman. Ya, lebih kurang di harga 24.000, 25.000. Anda persiapkan kalau terjadi penurunan sampai di sana. Ini kalau secara teknikal ya Anda lihat ini satu candle merah ini sangat besar sekali. Jadi seller masih menguasai pasar Bitcoin ini ya, besar sekali dan tidak bisa balas sama sekali. Ini candle hijaunya cukup kecil dan dibalas lagi candle merah sekarang. Ya, jadi prediksi saya Bitcoin akan masih dalam apa ya? Seller masih mengontrol market dari kripto ini. Jadi belum ada apa namanya investor besar yang berani untuk masuk. Ya, semua sepertinya masih wait and see. Nah, kalau toh juga nanti sampai bulan Maret kemungkinan besar candlenya akan seperti ini ya, kecil-kecil seperti ini. Kita lihat di daily ya. Ini candlenya Anda perhatikan ya, kecil-kecil. Ini ya. Kemungkinan besar akan begini terus sampai nanti misalnya bulan Maret diputuskan misalnya oleh The Fed jadi menaikkan suku bunga baru boom turun. Ya. Tapi saya tidak menjadi dukun, teman-teman, itu prediksi saja. Jadi tetap Anda harus persiapkan diri kalau market benar-benar turun. Nah, kalau turun, dia akan ke sini, teman-teman. Ini yang akan dites dulu. Di harga ya 32-31.000. Ya. Ada yang tanya ke saya, Pak, kira-kira paus itu pakai analisa teknikal nggak? Iya, teman-teman. Ya, jadi paus orang-orang yang memiliki uang besar itu dia pelajari teknikal. Kenapa chart ini sangat penting? Tapi Anda tidak tahu pasti dia akan jebol atau tidak. Tapi Anda tahu di mana dia akan bereaksi. Di mana dia akan bereaksi ya. Jadi paus itu atau investor itu belajar teknikal. Kalau sering saya sampaikan di chat ya, di trading itu kita adu modal, adu pintar, dan adu sabar. Ya, adu modal sama saya sampaikan. Adu pintarnya sebenarnya kita pintarnya di sini. Kalau kita bisa melawan paus-paus ini untuk lebih lihai membaca chart sehingga tidak kejebak. Tidak kejebak, kita pikir sudah naik, ternyata false breakout atau bear trap, bull trap, sorry. Wah, udah naik, itu masuk gitu, ternyata dang diaja itu bull trap seperti itu ya. Memang kita adu pintarnya di sini. Ya, dengan menggunakan Royal Q, kalau saya pribadi sih saya tinggal masuk ke trade settingnya saja. Dengan adanya perkiraan market masih turun seperti ini, saya tidak berani untuk setting penurunannya terlalu dekat, teman-teman ya. Saya akan buat agak jauh dan semakin dalam saya beli semakin banyak. Ya, kita pakai tetap averaging down-nya dan martingale. Cuma martingale-nya tidak perlu sampai 2 kali lipat gitu, enggak. Tapi
Yang pasti semakin dalam, semakin murah harganya. Yang benar itu adalah kita beli semakin banyak. Ya, mungkin itu ya sebagai prediksi saya ke depan. Ini market akan masih sideways dan cenderung turun. Ya, kalau toh juga dia bisa naik di daily ini, dia akan berhadapan dengan moving average 20 yang warna hijau ini dan support di harga ini teman-temannya, di harga 40 ribuan ini Bitcoin. Ya, dia punya moving average 20 untuk dilewati, ada support di harga 40.000, ada support moving average 50 di harga 43, ya, dan ada support satu lagi, support tadi, resisten maksud saya, di harga 47.000. Nah, saya rasa dengan keadaan market dia akan berat untuk nembus ini, teman-teman. Ya, kita perhatikan ya, seminggu ke depan dia akan tetap berada di bawah ini, moving average dari 20. Baik, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, teman-teman tetap jaga kesehatan, karena saya dapat info kalau kasus Omikron juga mulai melonjak. Tetap yang pertama, teman-teman jaga kesehatan. Ya, yang kedua, Anda atur money management Anda. Ya, persiapkan seandainya benar-benar terjadi market crash. Ya, crash itu gimana, Pak? Nah, ini kalau dia tembus sampai dia di bawah 31.000 inilah, ini sudah bisa dibilang market crash. Dan dia bisa menuju seperti yang saya sampaikan 25.000. Anda persiapkan money management Anda, ya. Dan yang terpenting teman-teman, nanti mungkin sambil kita tanya jawab ya, Anda pastikan uang yang Anda masukkan ke trading kripto ini adalah uang dingin, sehingga Anda tidak bingung, jangan sampai Anda terpaksa cut loss hanya untuk beli makan atau kebutuhan penting lainnya. Ya, itu pesan saya. Kalau Anda tetap pakai uang dingin, Anda bisa tenang, karena di market kripto, ini sebagai penutup, dia seperti karet, teman-teman. Ya, dia bisa mengecil uang Anda, misalnya yang punya 1.000 gitu bisa berubah jadi 200, teman-teman. Tapi ingat, kalau Anda tidak cut loss, Anda tetap berada di market. Ini sudah kejadian banyak orang, teman-teman, atau orang-orang yang sudah cukup lama ya melewati beberapa siklus di kripto ini. Uang yang 200 ini, contoh ya, dia bisa jadi 1.000 kembali, malah bisa jadi 2.000, 3.000, dan seterusnya. Karena ingat, kita berada di trading spot, Anda pegang koinnya. Kalau koinnya Anda pegang bagus, punya fundamental bagus, Anda bisa tenang. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita adakan tanya jawab. Terima kasih. Silakan Pak Alid. Thank you Pak Made Dwi. Sebelum nanti kita ke sesi tanya jawab, saya mau kasih tambahan sedikit nih Pak Made. Jadi karena nih masih ada nih juga yang WA saya nih. Nah, WA-nya pertanyaannya unik nih. Malam Pak bahas binomo di dalam gitu.